Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan alur analisis bahan ajar yang dimana alur analisis bahan ajar ini tema ketujuh peristiwa dalam kehidupan, subtema ketiga peristiwa mengisi kemerdekaan dan pembelajaran pertama. Perkenalkan, nama saya Ratu Fahira Putri, NIM 18316110004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sulfi Heriadi dari kelas 5B. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia dari PGSD semester 5A. Berikut ini adalah alur analisis bahan ajar yang sudah kita buat. Kita mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tingkat sekolah dasar kelas 5 semester 2 dengan tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Pembelajaran pertama. Pada alur analisis bahan ajar, yang pertama itu terdapat kompetensi inti, yaitu pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, terdapat kompetensi dasar. Pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya, menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya adalah indikator. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya, materi. Materi yang kita ambil di sini terdapat dua. Yang pertama berupa teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Yang kedua berupa peta pikiran, yaitu siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, mulai akhir abad, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain adanya keinginan mencari kekayaan, adanya keinginan menyebarkan agama, dan adanya keinginan mencari kejayaan. Lalu, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal, lalu ditemukannya mesin untuk senjataan, dan ketiga ditemukannya kompas. Pada awal tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaan di tempat-tempat ini. Bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menggeruk kekayaan. Siswa atau biasa disebut dengan LKS memiliki judul tentang peristiwa mengisi kemerdekaan tema 7 pembelajaran 1 mata pelajaran IPS kelas 5 semester 2. Petunjuk belajar yang pertama adalah bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan mengenai peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Untuk
untuk memperkuat konsep dan pemahaman Anda. Yang kedua, diskusikan dengan teman sekelompok tentang soal-soal yang ada pada LKS. Yang ketiga, jawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKS dengan baik dan benar. Dan yang keempat adalah tanyakan pada guru pembimbing jika ada hal-hal yang kurang jelas. Kompetensi inti yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dan indikator yang pertama, mengidentifikasi faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi mengenal faktor yang penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Tujuan pembelajaran, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dan materi pembelajaran yang pertama, teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Yang kedua, peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.